Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Hakikat ibadah wajib itu adalah penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana nilai kemaslahatan bagi manusia sangat besar. Maka semakin tinggi kemaslahatan yang Allah inginkan dalam hambanya, dalam hidup mereka, maka semakin tinggi penekanan dan perintahnya. Maka dikenallah dinamanya puasa wajib dan puasa sunnah dalam ibadah Ramadan ini. Disebut puasa wajib atau puasa fardu. Namun untuk memperkuat ibadah puasa yang diwajibkan ini, Rasulullah SAW menggandengkan setiap ibadah puasa yang wajib ataukah ibadah-ibadah lainnya seperti sholat, agar diawali dan diikuti dengan puasa-puasa sunnah. Ada upaya untuk apa? Hikmahnya untuk menyempurnakan ibadah wajib yang terkadang tidak sempurna dilaksanakan. Kita kenal sebelum puasa Ramadan, Nabi SAW menganjurkan puasa Sya'ban. Sedangkan setelah Ramadan, Nabi SAW menganjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa Syawal. Dan ibadah salat kita juga mengenal salat sunnah qabliyah dan salat sunnah ba'diyah. Dalam sunnah qabliyah ini ada yang rawatib muakkadah dan ada yang namanya rawatib ghairu muakkadah. Nah, demikian juga dengan setelah puasa Ramadan. Sebelum Ramadan, Nabi menganjurkan puasa sunnah. Senin Kamis, puasa Sya'ban, puasa 3 hari, puasa putih. Nah, setelah Ramadan ini, Nabi juga SAW menganjurkan dan mengajarkan kepada kita untuk berpuasa yang dikenal dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Apa keistimewaan puasa 6 hari di bulan Syawal? Tentu yang pertama adalah selain itu akan memperkuat ibadah Ramadan dan menyempurnakan ibadah yang kita laksanakan di dalam bulan Ramadan itu, khususnya ibadah puasa. Keistimewaan yang kedua adalah orang yang berpuasa pada bulan Syawal sebanyak 6 hari, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran seperti kita berpuasa sepanjang tahun dalam 1 tahun itu. Hal itu yang dinyatakan oleh Imam Muslim dan juga Abu Dawud dan At-Tirmizi dalam kitab mereka masing-masing dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW pernah bersabda, "Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahar." Jadi orang yang berpuasa Ramadan kemudian diikutkan 6 hari setelah bulan Ramadan itu pada bulan Syawal, maka seperti ia beribadah 1 tahun penuh. Hal ini menunjukkan keistimewaannya. Selain menunjukkan keistimewaan 6 hari di bulan Syawal itu, puasa khusus di dalamnya, keistimewaan itu adalah penyempurnaan ibadah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan itu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ketika Nabi SAW menyatakan summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, apakah pelaksananya itu secara berturut-turut ataukah boleh berselang? Hari ini kita puasa, besok kita buka lagi. Secara zahir, hadis ini menunjukkan adanya arahan daripada Rasulullah SAW mengikuti puasa Ramadan 6 hari tanpa menentukan apakah dilaksanakan secara berturut-turut ataukah berselang-seling. Ini tergantung kepada keleluasan dan kemampuan yang dilaksanakan seorang mukmin. Karena pada dasarnya bahwa hakikat ibadah sunnah itu adalah memberikan kemudahan bagi kita untuk dalam melaksanakannya. Bagi kita yang mampu tiap hari setelah bulan Ramadan, tentu bukan tanggal 1, tapi kita ikuti tanggal 2, 3, 4, seterusnya, itu boleh saja dilakukan. Secara psikologis orang yang melakukan ini
tentu masih ada hawa-hawa Ramadan sebelumnya, maka akan termotivasi untuk bisa menyempurnakan itu. Namun demikian, adanya kemaslahatan, adanya hajatan yang terkadang kita menyulitkan berpuasa secara berturut-turut, maka boleh saja ya secara jeda berselang-sering kita dapat melakukannya. Yang kedua, muncul satu pertanyaan. Bagi mereka yang tertinggal puasa Ramadan, apakah karena ada uzur? Ya, uzur seperti sakit, atau dia musafir, ataukah ibu yang menyusui kalau dia mau berpuasa juga, ataukah karena wanita yang haid? Dalam hal melaksanakan ibadah puasa Syawal ini, mana yang lebih didahulukan? Menggantikan puasa yang tertinggal, ataukah langsung melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal? Di sini ulama berselisih pendapat, ya, walaupun perbedaannya ini tidak terlalu kuat, ya, perbedaan yang bisa kita kompromikan. Pada yang pertama, bahwa seseorang tidak boleh melakukan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal hingga menggantikan puasa-puasa yang tertinggal dalam bulan Ramadan itu. Karena konteks hadis yang kita lihat bahwa ya, Nabi SAW menyatakan, man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal. Jadi orang yang berpuasa Ramadan berarti menyempurnakan Ramadannya, sehingga ketika ada puasa yang tertinggal beberapa hari dalam bulan Ramadan itu, maka yang harus dilakukan adalah menyempurnakan. Dan cara menyempurnakan adalah puasa yang tertinggal itu dilaksanakan dahulu, barulah dia melaksanakan 6 hari di bulan Syawal. Pada yang kedua adalah, boleh saja ia lakukan itu walaupun dia belum menggantikan ya, puasa ganti karena uzur sakit ataukah musafir. Alasan pertama, karena menggantikan puasa yang tertinggal tidak wajib dilaksanakan setelah Ramadan. Itu boleh dilakukan dalam bulan Syawal dan juga dapat dilakukan bulan-bulan setelahnya. Bahkan hingga mendekati Ramadan berikutnya masih boleh ia membayar atau menggantikan puasa yang tertinggal itu. Bahkan pun kalau terlewat bulan Ramadan berikutnya lagi, maka tetap dia berkewajiban menggantikannya. Sedangkan puasa 6 hari di bulan Syawal itu ada batas, di mana tidak dinamakan lagi 6 hari di bulan Syawal kalau sudah masuk bulan setelahnya. Terlebih khusus mereka yang ya, waktu untuk bisa melaksanakan puasa Syawal sudah sangat mepet lagi, hingga kalau dia melakukan puasa ganti, maka kemungkinan dia tidak dapat menyempurnakan puasa Syawal. Maka dari sinilah, dan inilah pendapat yang rajih, yang kuat, bahwa kebolehan berpuasa 6 hari di bulan Syawal walaupun kita belum menggantikan puasa yang tertinggal akibat uzur, apakah sakit atau dalam perjalanan. Semoga kita termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Nabi SAW bisa bersama Nabi dalam surga karena menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, khususnya dalam bulan Syawal. Selain itu akan memperkuatkan ibadah Ramadan kita dan juga adalah wasilah terbaik untuk membersamai Nabi dalam surganya, insyaallah. Nasrullah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.